Abu Hanifah al-Nu'man. Abu Hanifah al-Nu'man bin Sabit bin Zauta, dilahirkan di Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Orang tuanya berasal dari keturunan Persia dan ketika ia masih dalam kandungan dibawa pindah ke Kufah dan menetap di sini hingga Abu Hanifah lahir. Menurut cerita, ketika Zauta bersama anaknya Sabit ayah Abu Hanifah berkunjung kepada Ali bin Abi Thalib, dengan serta-merta kedua orang ini didoakan agar mendapat keturunan yang mulia. Abu Hanifah dibesarkan di Kufah dan di kota ini ia mulai belajar dan menimba ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Setelah itu bepergian ke Hijaz, terutama di Mekah dan Madinah untuk menambah dan memperdalam ilmu dan wawasan yang luas. Ia berusaha memahami pemikiran hukum yang bersumber dari Umar dan Ali bin Abi Thalib melalui sahabat-sahabat mereka. Termasuk diantaranya ialah Hamad bin Abi Sulaiman, Ibrahim al-Nahai, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Ia pernah bertemu dengan beberapa sahabat Rasulullah seperti Anas bin Malik, Abdullah bin Auka di Kufah, Sahal bin Sa'ad di Madinah dan Abu Tufail ibnu Wailah di Mekah. Karya-karyanya yang sampai kepada kita adalah Kitab Al-Fiqhul Akbar, Kitab Al-Risalah, Kitab Al-Alim wal Mutalim dan Kitab Al-Wasiyah. Tidak ada buku fikih karya Abu Hanifah. Meskipun demikian, tulisan murid-muridnya telah merekam secara lengkap semua pandangan fikih Abu Hanifah hingga menjadi ikutan kaum muslimin. Muridnya antara lain Abu Yusuf bin Ibrahim al-Auza'i, Zar bin al-Ajil bin Qais, Muhammad bin Hasan bin Farkat al-Syaibani dan Al-Hasan bin Ziyad al-Lu'wi. Murid-murid inilah yang merekam dan menulis pemikiran Abu Hanifah, baik bidang akidah maupun bidang hukum. Murid-murid di bidang tasawuf antara lain, Ibrahim bin Adam Fudail bin Ilyad, Dawud al-Tai dan Bishr al-Hafi. Abu Hanifah memiliki ilmu yang luas dalam semua kajian Islam hingga ia merupakan seorang mujtahid besar, Imamul Azam, sepanjang masa. Meskipun demikian, ia hidup sebagaimana layaknya dengan melakukan usaha berdagang dalam rangka menghidupi keluarganya. Dengan prinsip berdiri di atas kemampuan sendiri, ia prihatin juga terhadap kepentingan kaum muslimin, terutama bagi mereka yang berhajat. Akhlak yang mulia yang dimilikinya mampu mengendalikan hawa nafsu, tidak goyah oleh imbauan jabatan dan kebesaran duniawi dan selalu sabar dalam menghadapi berbagai cobaan. Meskipun ia berdagang, ia hidup sebagai kehidupan sufi dengan zuhud, wara, dan taat ibadah. Kalau kita hayati kehidupannya, maka akan nampak kepada kita, bahwa Abu Hanifah hidup dengan ilmu dan bimbingan umat dengan penuh kreatif, hidup dengan kemampuan sendiri tidak memberatkan orang lain. Di samping menjalankan usaha dagangnya, ia juga hidup dengan ibadah yang intensif, siang dan malam. Khalifah Al-Mansur akan mengangkat Hakim Agung dengan memiliki salah satu di antara 4 orang ulama besar. Abu Hanifah, Sofyan Sauro, Misar bin Kidam, dan Syurai. Sementara mereka berjalan bersama menemui Khalifah, Abu Hanifah berkata kepada para sahabat-sahabatnya, "Aku akan menolak jabatan ini dengan cara tertentu." Misar hendak menolaknya dengan berpura-pura menjadi gila. Sofyan Sauro akan lari ke negeri lain dan Syurai agar dapat menerima jabatan ini. Sofyan lalu kabur pergi ke pelabuhan untuk naik kapal menuju negeri lain. Yang lain melanjutkan dan bertemu Khalifah dalam sebuah pertemuan resmi. Khalifah berkata kepada Abu Hanifah, "Engkau harus bersedia menjadi Hakim Agung." Abu Hanifah menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, aku bukan orang Arab dan pemimpin-pemimpin Arab tidak akan menerima keputusan-keputusanku. Karena itu aku merasa bahwa aku tidak cocok untuk jabatan ini." Khalifah berkata, "Jabatan ini tidak ada kaitannya dengan masalah keturunan melainkan berkaitan dengan keahlian. Dan engkau adalah seorang ulama terkemuka di masa ini." Abu Hanifah berkata, "Wahai Khalifah, apa yang baru kukatakan menunjukkan bukti bagaimana keberadaan saya."
Jika telah kukatakan aku tidak cocok dan juga telah kukatakan sebuah kebohongan tentu aku tidak cocok dan juga telah kukatakan, sebuah kebohongan tentu tidak dibenarkan seorang pendusta menjadi hakim atas kaum muslim, dan tidak dibenarkan pula engkau mempercayai kepada kehidupan kekayaan dan kehormatan yang engkau miliki. Lalu Misar tampil ke muka dengan menjabat tangan Khalifah dan bertanya macam-macam yang tidak layak hingga Khalifah marah dan menyatakan gila, dan Khalifah meminta untuk menjadi hakim agung tersebut, dan menolaknya setiap alasan yang dikemukakannya. Abu Hanifah menolak jabatan dan tidak mau dibantu oleh penguasa. Ketika Abu Ja'far al-Mansur menghadiahkannya 10.000 dirham, Abu Hanifah menolak. Seorang sahabatnya berkata kepadanya, "Kepada Anda diberikan dunia, Anda menolaknya, padahal Anda berkeluarga." Abu Hanifah menjawab, "Keluargaku kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang makananku sebulan cukup 2 dirham saja." Pada suatu ketika Abu Hanifah mengirim barang dagangan kepada kongsinya. Di dalam barang dagangan itu ada sehelai kain yang cacat. Abu Hanifah mensyaratkan kepada kongsinya supaya menerangkan cacat kain itu. Lalu si pembeli tidak mengetahui. Ketika Abu Hanifah mengetahui hal itu maka ia segera bersedekah sebanyak 30.000 dirham. Dalam kehidupan, di samping memiliki akhlak dan tingkah laku mulia, ia selalu menjaga kesucian diri dan harta. Di samping ia selalu dalam peribadahan selama 40 tahun, Abu Hanifah memenuhi malam-malamnya dengan sholat, dan selama itu sholat subuhnya dilaksanakan dengan wudhu pada waktu Isya. Dan dalam sholatnya itu dibacanya Al-Quran dan konon ketika ia meninggal, ia telah menghatamkan Al-Quran 7.000 kali. Ilmu yang dimiliki oleh Abu Hanifah demikian luas, terutama temuan-temuannya di bidang hukum dan memecahkan masalah-masalahnya sejumlah 60.000 masalah, hingga digelar dengan Imam Al-Azam dan keluasan ilmunya itu diakui oleh Imam Syafi'i. Beliau berkata, manusia dalam bidang hukum adalah orang yang berpegang kepada Abu Hanifah. Tampak ilmu Abu Hanifah bukan hanya bidang hukum tetapi juga meliputi bidang lainnya termasuk tasawuf. Menurut Yahya bin Mu'ad al-Razi dalam suatu mimpi ia bertemu dengan Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, di mana akan aku cari engkau?" Rasulullah menjawab, "Di dalam ilmu Abu Hanifah." Demikian Rasulullah. Ketika Daud Al-Tai telah beroleh ilmu yang luas dan sudah mencapai popularitas yang tinggi, dia berkunjung menemui Abu Hanifah seraya berkata, "Saya mohon diberikan wejangan dan petunjuk." Abu Hanifah berkata, "Amalkan apa yang telah engkau pelajari, karena teori tanpa praktek ibarat tubuh tanpa roh." Petunjuk ini menghendaki adanya mujahadah dan dengan mujahadah akan didapat musyahadah.